Biasanya kalau ada sengketa ya umumnya, diselesaikan secara kekeluargaan dulu, Mhm. musyawarah mufakat. Misalnya antara lain, dilakukanlah somasi gitu kan ada Mhm. teguran dulu lah. Dalam kasus ini Bang Ade itu sama sekali tidak pernah menerima somasi ya Bang Tidak Ade pernah. ya. Mhm. Tahu-tahu sudah menerima gugatan aja nih. Ketika prinsipal itu tidak pernah hadir langsung di dalam mediasi, Mhm. apalagi kalau sudah sampai dipanggil 2 kali atau 3 kali secara sah oleh pengadilan tidak pernah hadir sekalipun, itu umumnya sudah langsung dilimpahkan ke sidang pertama, Mhm. ya kan, karena dianggap penggugat ini tidak memiliki itikat baik. Mhm. Namun dalam kasusnya Bang Ade ini sampai 9 kali. Padahal nih tadi kalau 2 kali saja prinsipalnya tidak pernah hadir langsung, itu seharusnya sudah limpah. Kan yang hadir selalu kuasa hukumnya. Iya, iya. Jadi harusnya si pemberi kuasa inilah yang hadir, si Iya. penggugatnya langsung. Mhm. Gitu. Nah, ini Yaitu tidak Mas pernah. Hasto dan Pak Yasona. Walaupun seharusnya Bu Meganya Oh ya. iya, seharusnya. Karena Iya. kalau menurut anggaran dasar seharusnya Bu Mega juga hadir. Terus terang saya mau jujur nih Bang. Apakah itu tidak mengganggu saya? Jelas mengganggu. Iya, iya. Dalam sholat saya ya saya harus sebut, ya Allah selamatkanlah saya dari gugatan PDIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Salam. Salam juga buat para seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Ini kita sekarang Bung Ade sudah banyak komentar-komentar itu dari Zimbabwe. Maksudnya? Penonton Unpacking ini sudah sampai Afrika. Jadi kemarin ada yang komen saya dari Zimbabwe, ya kan. Jadi kalau Australia, Asia, Amerika, Eropa itu udah biasa, tapi Afrika pun nonton. Siap. Jadi ada kemajuan, ya. Jadi kalau Bung Adi ngomong di sini yang nonton udah seluruh dunia nih. Tidak banyak-banyak sih, cuman ada 0, sekian persen, ada 1%, ada 2%, ya kan. Paling banyak itu kan memang masih Timur Tengah sama Malaysia ya, Asia ya, ASEAN. Banyak sekali. Nah, Bung Ade, ya. Selamat datang ya. Terima kasih diundang Pensin lagi. juga selamat datang ya. Kalau Kasih. Bung Ade ini sudah berkali-kali ke sini, ya kan. Jadi sudah lebih hafal dari saya deh situasi di sini. Sama krunya udah kenal. Udah kenal semua nih. Ya, jadi Pensin baru pertama ke sini ya. Kita undang. Terima kasih. Ini masih tetap kita ingin membahas persoalan ada tuntutan terhadap Bung Ade Armando dari DPP PDIP yang suratnya ditandatangani oleh Sekjen. Ya, Sekjen ya. Surat kuasanya dari Sekjen dan Ketua Bidang Internal, Bidang Hukum dan HAM. Yaitu Pak Yasona Lawli. Betul. Jadi sekjennya Pak Hasto ya? Sekjennya Pak Hasto. Belum ganti kan? Belum. Sekjennya Pak Hasto, kemudian yang nuntut juga Menkumham ya. Iya, yang memberikan kuasa lah dari mewakili PDI Perjuangannya dari Pak Hasto selaku Sekjen dan Pak Yasona Lawli selaku Ketua Bidang Internal di Hukum dan HAM. Peraturan perundang-undangan dan HAM lah. Tapi yang ditulis sebagai penggugat mereka kan? Sebagai penggugat tentu badan hukumnya PDI Perjuangan. Cuman masalahnya kan kaitannya nanti dengan legal standing ya. Siapa yang berhak mewakili badan hukum ini? Karena kan kalau badan hukum kan tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan gugatan, pasti harus ada manusia-manusianya lah. Nah, manusia-manusianya adalah Mas Hasto dan Pak Yasona Lawli. Tapi kalau di anggaran dasar sebenarnya yang berhak untuk mewakili PDI Perjuangan untuk keluar itu sebenarnya hanya ketua umum kalau berdasarkan anggaran dasarnya. Bu Mega? Ya betul, Bu Mega. Bahkan kalau misalnya secara spesifik mengacu pada undang-undang partai politik atau terkait misalnya dengan kampanye, itu malah secara spesifik yang bisa mewakili dan harus diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal gitu. Cuman dalam kasusnya Bang Ade ini, entah mengapa justru ketua umumnya itu tidak pernah memberikan kuasa
langsung kepada kuasa hukumnya atau kepada orang-orang yang untuk mewakili PDI Perjuangan ini. Jangan-jangan nggak tahu dia. Harusnya tahu dong, kan viral banget nih Bang Ade mau dimiskinkan oleh PDI Perjuangan gitu. 201 miliar. Iya. Iya. Gini, Francine. Iya. Secara hukum ya, kita nggak masuk ke politik dulu. Secara hukum, manusiawi nggak sih, Bung Ade dengan sebenarnya kita bilang, Bung Ade juga nggak tersinggung kalau kita bilang miskin, ya kan? Edo pasti nggak kaya, ya kan? Ya miskin ini dalam konteks dibandingkan dengan yang menuntut, ya kan? Pasti lebih kaya gitu. Iya. Nah, kemudian ada upaya menuntut Bung Ade ini 200 miliar sekian. Ini kan luar biasa tuntutannya, ya. Mereka juga tahu mungkin bahwa tujuannya bukan untuk mendapatkan uang, tapi bagaimana ini memberi pelajaran, katakanlah demikian kan. Jadi jangan sembarangan lah sama kita yang berkuasa kan gitu kira-kira. Nah, ini secara hukum ini masuk akal nggak sih tuntutan seperti ini? Jadi gini, biasanya kalau ada sengketa ya umumnya, biasanya itu kan diselesaikan secara kekeluargaan dulu, musyawarah mufakat. Misalnya antara lain dilakukanlah somasi gitu kan, ada teguran dulu lah, gitu kan. Nah, dalam kasus ini Bang Ade itu sama sekali tidak pernah menerima somasi ya Bang Ade ya. Tahu-tahu sudah menerima gugatan aja nih, permohonan gugatannya sudah dilayangkan di persidangan, sehingga upaya mediasi ini, upaya musyawarah mufakat ini berjalannya hanya ketika sudah masuk di mediasi di pengadilan. Jadi sebelum masuk itu ke pengadilan sama sekali tidak ada upaya dari PDI Perjuangan untuk melakukan musyawarah mufakat tadi, yang mana menurut kami juga janggal gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika di dalam upaya mediasi pun gitu juga menurut kami banyak kejanggalan, karena tadi pertama harusnya sudah di screening dari legal standing, ya kan, satu. Yang kedua, ketika prinsipal itu tidak pernah hadir langsung di dalam mediasi, apalagi kalau sudah sampai dipanggil 2 kali atau 3 kali secara sah oleh pengadilan, tidak pernah hadir sekalipun, itu umumnya sudah langsung dilimpahkan ke sidang pertama. Ya kan, karena dianggap penggugat ini tidak memiliki itikat baik. Namun dalam kasusnya Bang Ade ini sampai 9 kali kita mediasinya, iya. Jadi benar-benar seluruh jangka waktu yang maksimal yang untuk waktu mediasi ini benar-benar digunakan maksimal oleh mediator. Walaupun tadi secara prinsip di pengadilan ya? Iya, mediator. Mediatornya non hakim dari Pengadilan Negeri Cibinong. Nah, padahal nih tadi kalau 2 kali saja prinsipalnya tidak pernah hadir langsung, itu seharusnya sudah limpah, dan prinsipal ini penuntut ya. Iya, penuntut yang prinsip kan yang hadir selalu kuasa hukumnya. Jadi harusnya si pemberi kuasa inilah yang hadir, si penggugatnya langsung. Gitu. Nah, ini itu tidak Mas pernah. Hasto dan Pak Yasona. Nah, walaupun seharusnya Bu Meganya ya. Karena kalau menurut anggaran dasar seharusnya Bu Mega juga hadir. Ibaratnya seperti itu, tapi tidak pernah hadir. Gitu. Nah, kemudian juga banyak kejanggalan misalnya dalam proses ya ini buat para penonton nih. Jadi sebetulnya ini kan sudah dimulai sejak bulan November ya. Betul nggak? Sekitar bulan November. Dimulainya Bang November. Saya diminta oleh Francine, datang ya Bang. Datang, saya patuh dong ya. Kuasa hukum meminta saya datang ke pengadilan. Ke pengadilan Cibinong. Sekali. Bahkan Bang Ade selalu hadir di setiap sidang mediasi dari awal sampai akhir. 9 kali itu datang. Saya mau masuk ke sini dulu nih Bung Ade. Tadi kan 9 kali mediasi. Seharusnya secara hukum ya 2 kali saja itu sudah dianggap pengadilan itu selesai. Bukan selesai sih, tapi dianggap penggugat tidak beritikat baik, sehingga kemudian mediator memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini bahwa penggugat tidak beritikat baik. Dengan demikian seharusnya gugatannya tidak diterima, dan itu semua udah ada di dalam aturannya di perma mediasinya itu. Peraturan MA. Mediator ini siapa sih? Ini ada mediator non hakim. Tapi jadi, dari pengadilan. Betul, yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Kenapa sih kira-kira? Mengapa si mediator ini tidak segera, kalau sudah 2 kali kan harusnya dia lapor gitu, nggak hadir gitu. Sampai tunggu 9 kali.
Sepanjang 9 kali mediasi itu pun juga kami menanyakan hal yang sama dengan mediatornya gitu. Tapi ya kalau dari alasan mediator kan ingin mengedepankan musyawarah mufakat, masih mengupayakan perdamaian gitu. Walaupun kami sudah mengacu pada perma tersebut. Ya kalau ini kan gitu. Terlihat itikat baiknya tidak ada dong. Kalau sudah 9 kali, aturannya 2 kali, 9 kali nggak hadir dan tidak mau di mediasi, ini kan berarti tidak ada etikat baik. Harusnya di stop kan? Ya. Saya tambahkan sedikit nih, Francine. Ini Anda sebagai ahli hukumnya nih. Ahli juga lah kita. Kuasa hukum aja. Lebih tahu dari kita lah. Lebih tahu dari kita. Belum tentu padahal, ya kan? Jadi gini, boleh nggak seorang penggugat begitu tidak hadir? Ya boleh saja, tapi kan berarti gini dia kalau harus harus punya alasan gitu loh kira-kira. Harus ada alasan yang sah. Kalau mengacu pada permanya sih memang kalaupun tidak hadir itu harus berdasarkan alasan-alasan yang sah. Misalnya dia sedang menjalankan tugas negara atau misalnya sedang sakit, tapi kan kalau sedang sakit pun juga harus ada surat keterangan dokter misalnya kan. Masa kalau cuma flu doang kan mungkin masih bisa atau apa gitu kan. Tapi harus ada surat keterangan dokter atau ada dokumen-dokumen pendukung lainnya lah gitu. Tapi intinya tadi kembali kalau misalnya mau tidak hadir pun juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi penggugat itu akan merugikan haknya dia. Karena tadi misalnya dalam mediasi seharusnya mediator tadi menyatakan bahwa dia penggugat tidak beretikat baik sehingga nanti perkaranya harus tidak diterima. Gitu. Demikian juga biasanya kalau pada saat proses persidangan gitu kayak kemarin nih prosesnya dari pihak penggugat ini PDI Perjuangan pun juga tidak menghadirkan satupun saksi ataupun ahli untuk menguatkan gugatannya. Nah itu biasanya juga secara umum gugatannya tidak diterima karena berarti dia juga tidak bisa membuktikan. Kan pembuktian itu juga harus berimbang kan gitu dari kedua belah pihak sehingga kita juga harus meyakinkan majelis hakim lah secara berimbang dan objektif. Jadi kalau saya melihat ini agak aneh pengadilan ini ya. Sudah banyak alasan-alasan untuk menyetop sidang ini dengan misalnya tidak dihadirkannya saksi dari pihak penuntut. Ya kan, tidak ada saksinya kan? Ya, tapi gini, karena kalau dari pihak pengadilan, kalau di kita itu sistem peradilannya adalah kita nggak ada kayak dismissalnya di awal. Kalau untuk urusan perdata, beda kalau misalnya sama petun. Apa itu dismissal? Misalnya ini bisa dihentikan, ada pemeriksaan pendahuluan, kemudian kalau dianggap tidak layak atau tidak perlu untuk dilanjutkan, itu bisa langsung diputus. Kayak di petun kan begitu, ya kan? Nah, tapi kalau di urusan perdata ini gitu, memang majelis hakim wajib memeriksa. Jadi ini tetap akan seluruh prosesnya akan kita lalui. Cuma kemungkinan besar nanti putusannya harusnya itu tidak diterima gugatannya, gitu. Dengan alasan-alasan tadi, misalnya mediasi prinsipal tidak pernah hadir, kemudian juga dia tidak menghadirkan saksi atau ahli, itu harusnya sudah cukup meyakinkan majelis hakim untuk menolak gugatan ini. Tapi sebetulnya kan mediator sempat punya ide menawarkan pada kita untuk melakukan perdamaian atau apa gitu? Ya, waktu itu memang tujuan akhirnya dari mediasi kan sebenarnya perdamaian. Cuman yang agak janggal waktu itu adalah mediator ini mengusulkan sebelum waktu mediasi, dia mengusulkan di luar ya, kita ngobrol-ngobrol ya Bang Ade ya waktu itu ya. Gimana kalau kita tanda tangan perjanjian perdamaian itu di kantor PDI Perjuangan? Tentu kami keberatan dong ya kan. Karena menurut kami posisi itu menjadi tidak netral karena berada di salah satu pihak dan dalam hal ini adalah di kantor penggugat lagi. Ini kalau jangan-jangan mediator udah berpihak nih. Kalau itu kami kurang tahu, tapi menurut kami jangan. Ya. Cuman kan menurut kami juga dan waktu itu kami sampaikan langsung kami jadi, keberatan. Kalau mediator ini jadi pegawai pengadilan ya? Bukan. Dia mediator non hakim sehingga dia independen sebenarnya. Jadi dia bisa di beberapa pengadilan tapi bukan hakim aja. Memang ada sertifikasinya khusus untuk mediator. Oh ada ya? Ada, betul. Tapi saya punya pendapat ya mungkin agak beda dikit gini. Saya tidak berpendapat bahwa mediator ini yang selalu hadir itu punya kecenderungan untuk bersikap tidak adil pada kita. Cuma memang begini, bayangkan ya, ini secara psikologi dia saya bayangkan, dia harus meminta nih, wahai Pak Hasto, Pak Yasona, karena Bu Mega nggak dipanggil ya, Pak Hasto, Pak Yasona, kami diundang Pak, Bang Zul. Berkali-kali diundang.
kali-kali diundang, kirim surat mereka. Nggak diindahkan. Oleh Pak Hasto dan Pak Yasona. Nggak pernah hadir lah. Nggak pernah hadir. Kan? Ya, dia kan saya menganggap diabaikan kan. Datanglah si kuasa hukum ke acara kami itu, acara di pengadilan itu. Ada alasannya nggak kenapa nggak datang? Nggak ada. Nggak ada alasan. Jadi memang dia bilang nggak ada alasan, ya nggak datang aja. Yeah. Nah, saya membayangkan ini mediator, ini kan berhadapan dengan, saya minta maaf nih ya, saya tidak ingin merendahkan mediator ini, cuman saya membayangkan secara psikologi kekuasaan nih ya. Anda harus memanggil bukan Bu Meganya ya, Pak Hasto yang adalah seorang sekjen dari sebuah partai terbesar di Indonesia. Yeah. Yang ketika itu belum turun jadi 16%, Bang. Masih. November nih. Masih 21%. Masih 21%. Masih partai terbesar. Yeah. Nah, orang ini nggak mau datang. Tapi akhir-akhir ini datang loh Pak Hasto kalau dipanggil. Ya kan berarti kan tergantung juga mungkin ya ininya ya. Ini buat penonton tolong dipahami yang dimaksud oleh Ibu Francine ini. Ya itu kan karena ada kasus. Loh, ini kan juga kasus kan sebenarnya justru mereka yang menggugat gitu kan, harusnya karena mereka kan yang paling berkepentingan karena dia kan kan di sini menuntut, di sana kan dituntut. Nah, biasa orang dituntut tuh hadir. Datang Kalau ya, penuntut gitu. nggak perlu kan. Nah, tapi kembali ke tadi. Jadi datang kuasa hukumnya dan tidak memberikan jawaban. Tidak memberikan jawaban, Bang. Jadi bukan dia sedang, misalnya kayak tadi kan Francine bilang, kalau dia lagi ada tugas negara bisa dong. Tapi kan ini 9 kali. Tapi Bung Ade ya, ini artinya dari segi persepsi politik, ya kan? Bagaimana seorang sekjen partai dan menteri Menkumham ya. Itu kan dengan tidak hadir, tidak mengirimkan saksi, ya kan? Walaupun tidak ada masalah. Bisa nggak kita katakan ini tidak memberikan contoh yang baik nih dalam proses hukum kita nih? Nah, bahkan kita udah sempat tawarkan, ya sudahlah kalau misalnya memang ini gimana kalau dicabut gugatannya gitu kan? Kalau misalnya memang ngapain sih kita buang-buang waktu? Ya kan panjang-panjang. Setiap gitu minggu kan? Bang waktu itu 9 kali tuh datang minggu depan, datang lagi minggu depannya, datang lagi. Mereka tidak hadir. Ya. Saya sekali aja saya hadir sebagai saksi capek rasanya. Dan itu ada soal menunggu, soal berjam-jam, kayak begitu. Katanya bisa ada juga yang 5 jam ya. Ini ya. Ya, kemarin saya nunggu tuh agak hampir 2,5 sampai 3 jam itu. 2,5 ya. Itu cukup cepat biasanya tuh. Gitu ya. Kan? Ya. Jadi memang ya betul yang dikatakan oleh Francine tadi. Saya tidak sedang membela mediatornya. Mediatornya barangkali membayangkan, aduh yang saya hadapi nih sebesar itu dan tanda petik arogan itu. Makanya mungkin dia mulai punya ide nih, gimana kalau kita datang ke kantor PDIP menandatangani. Tapi Francine secara sangat tegas bilang nggak mau ya Bang Ade ya. Tentu saja saya bilang saya nggak mau. Karena tentu posisinya jadi tidak netral gitu kan, tergugat di posisi kantornya penggugat nih gitu kan. Ya betul dari persepsi kita, tapi si mediator tadi tidak bermaksud seperti itu kan? Saya juga dia bukannya sedang berpihak sama kubu PDIP. Bukan keperpihakan. Dia hanya menjalankan tugas sajalah, mencari jalan, mengusulkan jalan. Tapi kalau pakai penjelasannya Francine, saya rasa ya mbok ya kalau ngusulin tuh jangan ketemu di PDIP ya. Iya, kan jadi nggak netral, betul. Atau justru yang paling netral adalah di pengadilan sebenarnya. Kalau misalnya atau mereka di tidak sini di Unpacking Indonesia. Tapi kan kalau misalnya mereka tidak mau datang ke pengadilan kan sebenarnya itu sudah menunjukkan lah itikat tidak baiknya kan. Itu saya mau tanya Francine, mestinya ya dalam logika Anda sebagai kuasa hukum. Kok saya dikudeta nih? Enggak, saya betul-betul ingin bertanya nih. Iya itu. Logikanya ini cuma nanya logika, Bang. Iya, enggak apa-apa, bebas. Logika Bang Ade Armando nih kayaknya jadinya nih. Mereka kan mengajukan gugatan nih, Bang. Mereka tidakkah seharusnya mereka sudah sadar sejak awal bahwa langkah pertamanya di perdata ini adalah mediasi? Pasti tahu. Dan bahwa mediasi itu mewajibkan mereka hadir. Nah sekarang itu Bang, menurut saya bayangkan mereka tahu bahwa mereka akan diminta untuk hadir nih.
di acara mediasi ini. Jadi bukan sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba, wah kalau gitu saya nggak bisa datang karena saya sibuk dan segala macam. Dia udah tahu loh, ini mereka akan diundang datang, diminta datang, dan mereka tetap tidak datang. Jadi kalau soal niat baik tuh menurut saya sih, ya memang udah nggak punya niat baik sejak awal. Ya kan yang dihadapi siapa? Yang dihadapi kan Ade Armando. Nggak penting. Caleg PSI. Nggak terpilih, bukan nggak terpilih tapi nggak bisa masuk ke DPR. Sementara kan di sana kan sekjen, ya kan menteri, siapa sih Ade Armando, kan pandangannya seperti itu. Bahkan gini Bang, bahkan begini, itu kan dimulai November. Orang belum tahu bahwa saya akhirnya dapat 54.000 kan. Jadi saya masih dianggap nobody lah gitu ya, digugat Tapi aja. jangan sampai, jangan justru sebenarnya yang terganggu atau yang ingin diganggu elektabilitasnya. Nah, ini justru yang jadi pertanyaan kan, gitu kan gugatannya karena merasa terganggu elektabilitasnya. Atau kalau misalnya dilihat ini kok kayaknya nggak serius ya menggugatnya, apa jangan-jangan cuma ingin mengganggu elektabilitasnya Bang Ade? Kalau kita mau gugat balik bisa begitu? Ya, nggak usah lah kalau itu ya, kan gitu. Cuman kan balik lagi tadi ke pertama ya, tadi tidak terlalu serius lah dalam gugatannya. Yang kedua, apa sih yang tidak bisa dibicarakan dalam perkara ini sampai harus niatnya memiskinkan Bang Ade gitu loh. 201 miliar. Kalau niatnya memang hanya mengedukasi, mau ngasih tahu Bang Ade bahwa Bang Ade kalau misalnya konten-konten seperti kayak gini nih jangan dibahas, itu kan sebenarnya bisa lah ya kita obrolin baik-baik lah ya gitu kan. Walaupun sebenarnya di dalam kontennya Bang Ade itu Bang Ade sudah secara jelas dan tegas dia menyatakan bahwa konten ini itu konten yang tidak bisa dipercaya. Cuma satu sumber, terus ini seperti gaya-gaya kampanye hitam gitu. Dan itu sudah ditegaskan sama Bang Ade, dan bahkan Bang Ade justru mengajak, ayolah kita kampanye yang bersih aja lah gitu, pemilu yang damai dan segala macam gitu kan. Nah, kembali lagi gitu. Kenapa harus 201 miliar? Apakah dengan cara seperti itu PDI Perjuangan merasa bahwa kalau Bang Ade dimiskinkan dengan demikian Bang Ade akan jerah gitu. Tapi itu kan kita melihatnya ya kalau misalnya sebagai masyarakat awam gitu kan, kalau sebagai sebuah partai politik, apalagi partai politik terbesar ya tadi ya Bang Ade ya gitu kan. Kan salah satu tujuan dari partai politik itu adalah menyejahterakan rakyat sesuai dengan amanat UUD 45. Fakir, miskin, dan anak terlantar aja dipelihara negara. Kan motonya kan partai wong cili. Nah, itu. Ya kan? Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian partai politik seharusnya juga membantu menyejahterakan rakyat. Tapi ini justru mau memiskinkan salah satu rakyatnya hanya karena mungkin tidak berkenan namanya disebut-sebut di dalam kontennya Bang Ade tersebut. Sebenarnya kan kalau kita lihat lagi kan, yang dimaksud dalam inisial-inisial di dalam konten itu kan udah jelas kemana arahnya kan? Ya, walaupun istilahnya tanda kutip anonim ya, tapi kan di dalam konten awal nih yang video Mawar Bandel di negeri Wakanda ini, itu kan jelas ketika kalau misalnya dibilang, bahkan kalau kita melihat secara utuh ya, siluet-siluet di situ mencerminkan tokoh-tokoh politik tertentu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang Ayang Bebeb di Teuku Umar, kemudian memarahi sekjennya yang namanya Hasto gitu kan, gitu. Ya kita sudah langsung terasosiasi kan sekjen partai politik sampai saat ini gitu yang namanya Hasto gitu kan, siapa lagi gitu kan, apalagi nih Ayang Bebeb, Teuku Umar, kemudian di situ juga membahas ada petugas partai dengan siluet yang cukup jelas juga, lalu ada membahas Raja Solo, ada Raja Wali, aduh tuh kode-kodenya terlalu jelas, bahkan orang awam pun langsung nangkep lah itu. Nah itu sebenarnya yang lagi digambarkan oleh Bang Ade, memang kondisinya nama-nama ini memang menyerupai tokoh-tokoh tersebut. Apalagi tadi kan dalam video itu ada kan Sekjen Hasto tadi kan, ya kan? Dan ada siluet. Dan ada siluetnya, ya kan, gitu. Nah, Bang Ade cuma menyatakan bahwa oke, ini memang ada nama-nama anonim seperti ini yang mirip dengan tokoh-tokoh tertentu tadi, tapi karena ini cuma satu sumber ya jangan dipercaya. Kan gitu. Sebenarnya sesimpel itu, gitu loh. Kenapa harus digugat gitu kan? Ya, kenapa harus digugat? Pas setelah menggugat nggak pernah mau datang. Ya, saya rasa perlu saya garis bawah itu yang Bang Zul katakan. Ini seperti
mereka membangun kesan karena mereka berkuasa sebagai partai berkuasa. Karena ini kan sebelum pemilu. Iya. Ya kan bulan November jauh sekali. Mulai dari November. Bahkan belum ditetapkan siapa wapresnya kan? Capresnya ya? Capres sudah dong. Sudah. Pada saat itu kalau sudah. November udah dong. Cuman pada saat itu November itu sudah mau masuk kampanye nih. Nah, makanya tadi saya tanya gitu, sebenarnya yang merasa terganggu elektabilitasnya PDIP atau justru dengan gugatan ini mungkinkah ya ini tanda tanya nih ya gitu kan, gitu. Justru PDIP yang ingin mengganggu elektabilitasnya Bang Ade. Gitu. Ya, tapi kan dengan waktu itu sudah mulai di pengadilan bulan berapa? Pengadilannya November. Video saya itu September. Iya. Pengadilannya November. Kan kita mulai kampanye tuh. Itu ya. Kita mulai kampanye pertengahan November kalau nggak salah ya. Ya. Kurang lebih lah. Nah pada bulan itu juga, begitu kampanye dimulai, saya itu mediasi yang 9 kali itu. Mulai. Ya artinya jangan-jangan Bung Ade terpilih itu karena ada tuntutan itu. Atau justru itu ya, mungkin ingin membantu. Jadi sebenarnya kita harus tarik garis positifnya membantu ya elektabilitasnya Bang Ade. Juga terpilih karena dia menjadi pengacaranya Bung Ade. Ya karena kalau Francine terpilih beneran kan. Loh sebenarnya Bang Ade juga terpilih, suaranya banyak banget gitu. Cuman kan memang ini penonton agak bingung nih. Sebetulnya bagaimana? Enggak, yang penting diingatkan adalah bahwa sebetulnya pengadilan dimulai persis setelah kampanye dimulai. Pengadilan terjadi. Jadwalnya ya. Mediasi yang 9 kali. Enggak, pengadilan yang pertama tuh November kan? Ya, kurang lebih lah ya. Saya nggak ingat pengadilan pertama yang jadi pengadilan pertama kita ketemu terus dibilang mulai minggu depan kita mulai dengan mediasi ya gitu. Betul. Nah, saya itu karena diperintahkan oleh Francine selalu datang dan merasa emang ya harus lah, ada kewajiban kok di permanya disebut memang harus hadir. Tapi sebenarnya diharuskan hadir sebenarnya tergugat sih. Tergugat itu tidak wajib gitu. Tapi Bang Ade menunjukkan itikat baiknya. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya patuh dan taat hukum gitu. Saya ikuti semua prosesnya gitu kan. Dan saya buktikan gitu bahwa memang itu bukan konten yang mengada-ada. Maksudnya bukan saya di situ mengajak untuk mengedukasi pemirsa ya, penonton bahwa itu adalah konten hoax yang tidak bisa dipercaya. Ya bertanggung jawab lah. Iya. Ya karena saya nggak penting saya berada di kubu siapa. Maksud saya adalah dalam kasus ini saya sebetulnya berseberangan dengan PDIP kan. Tapi saya nggak suka juga kalau kubu saya, teman-teman saya menyerang PDIP dengan menyebarkan hoax mengenai Bu Mega, mengenai Pak Hasto, mengenai siapapun. Kita tuh harus belajar sama-sama bahwa berkampanye itu harus bersih, harus putih maksud saya, tidak boleh hitam. Itu yang saya ingin ingatkan. Sialnya ternyata di Indonesia ini kita sedang memperjuangkan kebenaran, yang menghantam saya orang yang saya bela itu. Itu buat saya tuh kayak Tapi nggak apa-apa Bang Ade. Mungkin dari sisi positifnya justru sebenarnya itu yang menaikkan elektabilitasnya Bang Ade. Gitu. Mungkin ya kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita harus berterima kasih pada PDI Perjuangan gitu kan. Karena upaya memiskinkannya tadi Bang Ade itu justru dilihat positif sebagai masyarakat. Francine, bayangkan. Untuk memilih Bang Ade. Sampai sekarang di kepala saya itu masih ada tuh. How if? Gimana kalau ternyata pengadilan mengabulkan gugatan 201 miliar? Bayarnya pakai apa ya Bang Ade ya? Saya minta ke semua teman saya, urunan aja nggak mungkin ya. Terus terang saya mau jujur nih Bang, apakah itu tidak mengganggu saya? Jelas mengganggu. Dalam sholat saya harus sebut, ya Allah selamatkanlah saya dari gugatan PDIP. Ya, jadi apa yang dia lakukan sebetulnya berhasil membuat saya itu terganggu lah dengan serangan tersebut. Cuman yang saya ingin katakan pada siapapun, Anda tidak akan berhasil membungkam saya dengan cara semacam itu. I will not mengikuti apa yang kalian minta. Karena apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang benar. Bayangkan saya mengatakan video yang bilang bahwa Bu Mega marah-marah. Itu tidak benar. Itu tidak benar loh. Itu kan masa saya harus menarik itu? Kan saya bilang itu tidak benar loh. Jangan dipercaya. Berhenti main kampanye hitam. Terus saya digugat oleh orang yang saya bela itu. Itu kan itu aneh memang. Jadi
logika berpikirnya tuh kok terbalik-balik ya. Iya. Itulah. Kalau melihat videonya sepotong-potong, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin hanya lihatnya sepotong aja. Tapi masalahnya adalah PDI Perjuangan itu justru menjadikan bukti video utuhnya. Berarti kan mereka sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah, kalau sudah menonton sampai akhir dan di situ udah jelas Bang Ade bilang bahwa ini adalah berita bohong yang tidak dipercaya gitu, kan ada sumbernya, kampanye hitam gitu. Betul. Ya, masa masih diteruskan sih gitu loh. Kan Iya. ini juga membuang-buang waktu, tidak hanya penggugat dan tergugat, tapi kan juga membuang-buang waktu pengadilan kan, majelis hakim kan. Gitu loh, dengan perkara-perara yang begitu banyak perkara kita lihat di Cibinong kemarin ya. Iya. Sampai Betul orang sekali. sampai nunggu 3 jam sampai 5 jam. Ada hal yang nggak penting seperti ini. Itu jadi mengganggu ya. Dan mungkin yang paling mengganggu hakim itu ini, karena kan masalahnya kasusnya politik kan. Hukum tapi berkaitan dengan politik kan gitu. Yang kasus politik dibawa ke hukum. Iya kan? Iya. Itu. Saya jujur ya, saya pertama-tama masih berharap dia hanya menonton penggalan. Karena ini bukan pertama kali Bang Zul, Francine, saya difitnah dengan cara, di frame dengan cara seperti itu. Sebelumnya juga ada video saya dipotong, terus dibilang Ade Armando ngomong begini. Tapi saya bisa buktikan itu kalimatnya kepotong, ada kelanjutannya, sehingga orang bisa paham. Kalau ini enggak, di gugatannya si tim hukumnya PDIP itu kentara sekali bahwa mereka menyebut sampai ke menit-menit terakhir kan, sampai pernyataan saya tentang bahwa ini tidak bisa diandalkan itu dia kutip ya. Enggak sih, itu lebih kita yang kutip. Tapi bahwa bukti yang paling kuat adalah mereka menjadikan si video utuh ini, kontennya Bang Ade ini secara utuh dari menit pertama sampai menit akhir, ya kan, menjadi bukti dalam persidangan. Artinya dia nonton. Iya, bahkan sampai bertanya pada saksi kan, berapa menit videonya, ya kan, untuk meyakinkan mungkin ya, kayak gitu. It doesn't make sense at all. Gitu. Jadi sampai video utuh pun itu ternyata kan setelah ditonton justru memberikan keterangan, penjelasan yang lebih clear kan sebenarnya. Seharusnya. Iya. Bahkan kita lengkapin juga ya sebagai bukti dari pihak tergugat, kami masukkan transkripnya supaya lebih mudah kan membacanya. Kalau video kan mungkin kita dengernya gini-gini, kalau membaca kan jauh lebih mudah, bisa di stabilo. Jadi upaya hukum ini apa? Upaya hukum lagi apa yang mau dilakukan nih? Kalau kita dari pihak tergugat ya kita mengikuti saja proses hukum yang ada, dan kita ya dalam kasusnya Bang Ade ini kita menghadirkan saksi dan rencana juga akan menghadirkan ahli ya Bang Ade ya gitu. Kita akan ikuti proses hukumnya sampai selesai. Itu sih, dan kami tentunya juga akan tetap berharap bahwa majelis hakim akan melihat ini secara objektif. Ya tadi misalnya dari pertama mediasi prinsipal 2 kali tidak hadir, itu sudah harusnya dinyatakan tidak beretikat baik dan harusnya ditolak ya, atau tidak diterima lah gugatannya. Kemudian juga tidak menghadirkan saksi maupun ahli dari pihak penggugat juga seharusnya ditolak. Ya, upaya lain ya, misalnya apakah ada upaya dari Francine sebagai penasihat hukumnya, sebagai lawyernya Bung Ade gitu ya, coba menghubungi Mas Hasto misalnya? Kalau dari advokat kami kan terikat kode etik, sehingga kalau masing-masing memiliki kuasa hukum, kami komunikasinya antar sesama kuasa hukum. Itu kode etik advokat. Tapi ada sudah diupayakan supaya bagaimana? Ini aja melalui mediasi kemarin. Gitu. Karena ketemu langsung. Sudah ketemu langsung sesama kuasa hukum kan, di dalam mediasi pun kami juga meminta sih kehadirannya. Tapi kalau misalnya yang penuntut seperti Mas Hasto mau ketemu Bung Ade langsung boleh kan? Boleh. Kalau prinsipal dengan Bung Ade mau ketemu juga Mas Hasto boleh kan? Boleh. Tapi dari prinsipal dengan prinsipal itu. Kalau kuasa hukum kami komunikasinya antar sesama kuasa hukum, begitu kode etiknya. Saya kira gitu ya. Kalau Mas Hasto sama Bung Ade ini ketemu ngobrol kekeluargaan apa sih ya masalahnya kan? Semua masalahnya kan dengan wisdom ya. Mesti dengar lagi lagu The Beatles ini, Let It Be. Kalau Let It Be ya silahkan. Ya kan? Biarkan saja. Tapi kan maksudnya kan ada Bunda Maria di situ memberikan kata-kata yang wisdomnya kan? Gitu loh. Itu kan. Tapi kalau saya ketemu Mas Hasto, saya betul-betul akan tanya itu. Kenapa 201 miliar 350 juta rupiah? Itu angka mistik.
Iya, angka mistik. Jadi itu datang bukan berdasarkan kalkulasi rasional ya? Bukan. Saya kira itu kan setiap orang kan ada angka-angka. Misalnya kalau saya nuntutnya 12, 14, 13, 57 misalnya. Nah, boleh aja saya nuntut begitu kan. Keyakinan saya ini angka bagus gitu. Nah, jadi mistik itu kan tidak negatif. Oh iya, tidak negatif. Artinya memang mungkin secara mistis diyakini angka ini bagus nih. Gitu. Semua orang punya angka-angka. Itu angka 201, 350 juta itu angka bagus ya. Ya mungkin persepsinya Mas Hasto gitu kan. Atau gitu. Pak Yasona kita kan nggak tahu kan, masing-masing orang kan punya keyakinan ya. Tidak dirinci juga sih di situnya gitu. Maksudnya dasar apa? Walaupun gugatan imaterial kan tentu juga ada kan pertimbangannya, itu juga tidak dirinci. Itu kerugian material atau imaterial? Imaterial artinya karena saya dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, sehingga inilah tindakan Bang Ade dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tapi di mana letak menghina dan mencemarkan nama baik saya itu di mana di video itu? Tapi juga sampai saat ini kan juga tidak terbukti bahwa Bang Ade menghina dan atau mencemarkan nama baik, karena tidak pernah juga ada proses kan pidana ke kepolisian kan belum pernah. Karena mungkin Bang Ade ini PSI ketua umumnya Kaisang kan. Jadi kalau begini lah, kalau mau kita kait-kaitkan secara politik semuanya terkait kan gitu. Tapi ini jangan dianggap suatu kebenaran, ya kan? Walaupun karena Anda mengatakannya, saya jadi berpikir ini sebetulnya lagi nyerang Kaisang, Mas Kaisang itu mau nyerang saya sebenarnya. Kaisang aja nggak punya kali 201 miliar sih. Iya. Jadi Bung Adi dianggap sebagai representasinya Kaisang ya. Sama sekali. Terus itu pun salah. Jadi nggak ada yang benar juga dari gugatan mereka itu satu pun. Iya. Kita masuk closing statement dari Francine mungkin kata-kata akhir apa ini petua-petuanya, fatwanya. Apa ya closing? Bang Adi dulu deh. Tapi ini ya ngomong-ngomong di samping membela kasus-kasus politik, membela kasus hewan juga ya? Iya, kan prinsipnya justru kalau hewan aja dibela apalagi manusia kan gitu dong, ya kan? Sekarang lagi bela kasus hewan yang di mana nih? Ini sekarang kita lagi viral karena membela ada kucing yang direlokasi menggunakan kantong plastik di area Gelora Bung Karno. Harusnya pakai apa? Kalau misalnya memang mau direlokasi ya harusnya pakai kandang yang layak gitu kan. Tapi sebenarnya kan inti awalnya tuh pas Sabtu pagi kemarin itu saya lagi jalan pagi aja sih, pagi. Kemudian memang saya selalu kemana-mana kan bawa makanan kucing ya untuk stray feeding. Nah, ketika saya udah kasih makan keliling gitu, saya baru merhatiin loh kok ternyata sekarang di GBK ini ada larangan gitu. Di situ tulisannya adalah kucing memang menggemaskan tapi kotorannya meresahkan. Kemudian diikuti dengan larangan untuk memberi makan kucing di area ring roadnya GBK gitu. Ya kemudian ya biasalah saya kan sebagai penyayang kucing gitu kan, saya menyayangkan sekali hal tersebut gitu kan. Nah kemudian saya posting nih di Instagram saya bilang kurang lebih lah gitu kan. Kalau Instagramnya GBK itu kan @lovegbk. Berarti saya analogikan adalah mencintai GBK tanpa mematikan empati. Empatinya yang mana tadi kan terhadap si kucing tadi kan. Mereka ini kan kucing-kucing liar yang mengharapkan dapat makanan itu dari manusia. Mereka nggak punya uang untuk beli rumah, nggak punya uang untuk beli makan sendiri, nggak punya uang untuk bikin toilet sendiri kan ibaratnya gitu lah. Dan nggak dapat bagian dari makan gratis juga kan. Cuman masalahnya ngarepin remah-remahan dari manusia pun itu pun nggak boleh gitu kan. Gitu di mana lah empatinya gitu. Ditambah lagi GBK itu kan area outdoor yang luas, ada taman kota, ada hutan kota. Memang sulit lah untuk meniadakan hewan ya di situ, apalagi kucing kan. Kucing ini apalagi kucing hewan yang teritorial tadi di satu lokasi mereka pasti akan ada populasinya. Jadi kalau mau mengendalikan populasinya itu adalah dengan disteril sebenarnya, bukan dengan direlokasi. Apalagi kalau dapat info bahwa relokasinya malah ke pasar yang menurut mereka ini
di pasar itu sumber makanannya lebih banyak. Sumber makanan dari mana di pasar? Di pasar pun juga kan kita harus beli ya makanan kan, itu bahan belanjaan kan. Kalaupun yang dianggap sumber makanan itu adalah sampah-sampah yang berserakan, ya masa iya sih kalau di GBK dikasih makanan kucing yang berkualitas bagus oleh manusia, lalu mereka direlokasi ke pasar untuk dapat sampah-sampah itu kan justru malah menambah penyakit, mungkin dia pakai lingkungan tidak filosofi sehat. ada kucing pasar. Janganlah, tapi solusi utamanya tadi sterilisasi, kemudian juga ya stray feeding itu bisa disediakan spot-spot tertentu sehingga memang terpusat. Buktinya di MRT Jakarta itu sudah sejak 2022 sudah menerapkan, ada mereka menaruh pelang khusus malah ini. Disinilah tempat-tempat Anda bisa memberikan makan, kan? Simpatik juga kan, dan juga kan areanya terlokalisasi untuk memberikan makan sehingga membersihkan areanya juga jauh lebih mudah gitu. Kemudian salah satu contoh yang bagus juga sebenarnya Balai Kota Jakarta. Di situ kucing-kucingnya semua disteril, kemudian dikasih kalung, ada nama-namanya, justru nama-nama mantan gubernur. DKI Jakarta, iya. Kalau ikutin Instagramnya, iya ada namanya kucing Yoso. Nah kalau kucing Anies saya belum tahu ya, belum update nih. Tapi paling tidak salah satunya yang cukup terkenal ada kucing Yoso. Maksudnya Sutioso. Iya betul, gitu. Jadi kucing-kucing itu diberi nama ada ininya. Ada poke juga dong. Harusnya ada ya, cuman saya nggak hafal nih. Yang saya paling ingat cuma kucing Yoso aja nih di Balai Kota. Nanti saya perlu survei nih ke sana. Gitu. Tapi itu bahkan jadi mereka merawat koloni yang ada. Ada Sadikin kan Bang Ali. Itu ada, kan? Itu ada tuh. Jadi koloni kucing yang ada itu dirawat, mereka steril dan pasti harusnya divaksin juga ya, gitu kan. Nah malah dikasih ini collar gitu kan, jadi orang malah bisa foto-foto di situ, gitu. Punya akun Instagram sendiri, Balai Kato coba. Kan ya udah jauh lebih maju lah. Gitu kan, kalau kita udah lebih bisa menghargai hewan, kita bisa belajar banyak dari Turki, dari Jepang, bahkan Malaysia pun juga sudah. Artinya itu sudah dilakukan dan kita tinggal menirunya saja. Betul sekali. Cuma butuh sedikit empati lah untuk berbagi. Jadi saya tuh beruntung sekali, Bang Zul. Jadi orang kan sering bertanya, Bang Ade sering kali punya masalah nih ya. Kan di luar kasus saya digugat oleh Mas Hasto dan Pak Yasona ini, saya kali ada di atas 15 kasus kali ya. Saya dilaporkan. Tapi selalu saya merasa saya berada di jalan yang benar ya. Ketika saya mengkritik kelompok-kelompok yang intoleran, yang korupsi dan seterusnya. Tapi saya melihat bahwa tanpa barangkali disengaja, justru proses perjalanan ini mempertemukan saya dengan banyak orang baik. Yang ya termasuk dengan Anda ya. Kali kalau saya nggak kontroversial kayak begini, Bang Zul mana peduli sama saya kan? Gitu ya, enggak juga lah. Nah, salah satunya Bung adalah Adi aja menjauh dari kita. Salah satunya Francine, ya. Begitu kasus 201 miliar itu keluar, salah satu orang yang langsung bilang bahwa saya akan membantu Anda itu Ibu Francine Wijoyo ini. Dan ingat ya penonton, ini pro bono. Bener kan? Iya. Kamu nggak makan minta apa-apa? Enggak Bang Ade. Ini pro bono. Mungkin minta makanan kucing Bang Ade. Kalau itu siap. Jadi dia pro bono dan nggak cuma sendirian dengan beberapa teman lainnya. Atas nama Tim Advokasi Solidaritas Rakyat. Tim Advokasi Solidaritas Rakyat. Dan saya rasa juga nih, kalau mau ngomong blessing in disguise-nya, saya rasa kemudian Tuhan sayang sama kamu dan meloloskan kamu jadi anggota DPRD karena membantu saya. Terima kasih. Jadi Francine ini anggota DPRD DKI yang terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia. PSI di Jakarta. Di Jakarta, tapi dapilnya dari Jakarta Selatan. Dapil Jakarta cuma satu, Bung Adi. Iya. Dapilnya Dapil 7 Jakarta Selatan. Nah, karena itu saya merasa bahwa memang saya nggak boleh lah berhenti untuk menunjukkan sikap saya, pembelaan saya terhadap kebenaran ya. Kayak tadi itu, saya ingin meluruskan, ingin mendorong orang untuk kalau berkampanye yang bersih lah. Ya. Karena menurut saya sudah terlalu banyak korban dari kejahatan-kejahatan hoax dan seterusnya. Dan kalau untuk itu saya harus berhadapan dengan gugatan yang gak masuk akal, saya seperti dijamin sama Tuhan. Enggak, kamu akan ada kok orang-orang yang akan bela kamu, berada bersama-sama kamu,
Dan orang-orang itu seperti Francine, seperti Martin, Bung Martin Simanjuntak yang juga sudah diwawancara di sini, dan teman-teman lainnya, dan juga dengan Bang Zul. Jadi buat teman-teman, buat para penonton nih, jangan khawatir lah, menegakkan kebenaran itu selalu worth it, selalu akan ada hasilnya, akan ada manfaatnya. Kayak orang barangkali mengejek Francine nih, ngapain sih memperjuangkan kucing? Tapi it's worth it, pasti. Pasti ada sesuatu yang dibalaskan oleh Tuhan. Nah, saya sih berharap ya pengadilan akhirnya memutuskan lah bahwa saya itu nggak bersalah lah, apalagi 201 miliar. Itu harapan saya. Tapi yang tadi saya katakan adalah saya nggak akan berhenti ini. Saya tahu bahwa ini mempersulit mungkin keluarga saya, mungkin ya saya yakin lah keluarga saya tuh mikir juga kalau 201 miliar, ini rumah mesti dijual, itu cuma berapa miliar. Not even 1 miliar kali ya, mobil segala macam, terus kita hidupnya gimana ya? Tapi saya mau bilang jangan khawatir lah. Tuhan, semua orang berencana, tapi perencana terbesarnya adalah penentunya Tuhan. Penentunya adalah Tuhan. Itu kita harus yakin itu. Harus. Manusia merencanakan, Allah yang menentukan. Itu saya mau cari kata itu tadi. Manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi kan takdirnya itu kan. Takdirnya. Pada akhirnya. Itu panjang nanti kalau kita bicara filosofi takdir, ini panjang lagi. Iya, siap. Baik, Bung Ade, Francine ya. Kita ngobrol-ngobrol ini sudah hampir 1 jam. Ya, menarik. Sebenarnya waktu nggak cukup karena kita membahas kucing aja ini bisa 1 jam lagi. 1 jam lagi ya. Panjang nanti. Karena memang ada orang itu masuk surga. Diceritakan dia mendapat tempat yang bagus di sisi Tuhan ketika dia hanya ada uang 50.000 beli makan. Waktu dia menuju ke rumahnya, dia lihat ada anak anjing kelaparan. Induknya juga kurus kering. Justru makanan itu dia kasih untuk ini dan dia tidak makan. Jadi banyak jalan ke surga. Ya kan? Ya saya percaya. Ya, dan ke neraka lebih banyak lagi. Lebih mudah malah kayaknya ya. Nggak usah ketemu anak anjing ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih.